Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur saudara, kita ketemu di dalam ibadah minggu kedua bulan April. Dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang sangat penting, karena nanti hari Jumat kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung. Dan hari Minggu ibadah Paskah, sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat fundamental di dalam pokok-pokok iman kita, kepercayaan kita yang sangat penting. Dan tema-tema di dalam beberapa minggu ini sangat terkait dengan Kristus. Dan hari ini kita bicara satu tema, jadilah kehendak-Mu. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya akan bacakan ayat 39, saudara-saudara ayat ke-40, dan seterusnya kita akan bergantian bersama-sama. Saya mulai dan saudara ayat yang ke-40. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah yang saya baca. Sepasang suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Dan mereka melaksanakan acaranya di Bali, tempat honeymoon mereka. Berarti 25 tahun yang lalu mereka pernah di sana honeymoon. Nah saudara, karena ada kesibukan dan satu dua hal, sehingga suaminya itu harus berangkat lebih dulu. Dan esoknya baru istrinya yang akan menuju ke Bali. Nah setelah suaminya itu sampai di Bali dan dia check in di hotel saudara. Dan kemudian di lobi hotel itu dia melihat ada sebuah pelayanan internet. Itu disediakan supaya bisa menghubungi keluarga yang ada di Jakarta. Dan kemudian saudara, dia meng-email istrinya yang ada di Jakarta. Nah saudara, celakanya itu dia salah mengetik alamat email istrinya. Harusnya kan dia ketik cahayangku@yahoo.com, pakai C. Tapi ketiknya saudara, sayangku@yahoo.com. Email itu memang terkirim saudara. Tapi ternyata yang terima email itu adalah seorang wanita di Surabaya, yang baru saja pulang dari pemakaman suaminya yang telah meninggal 2 hari yang lalu. Nah ketika wanita itu sampai di rumah saudara, dia langsung mengecek email, membaca ucapan-ucapan simpati dari keluarga dan teman-temannya saudara, yang tentunya tidak bisa hadir dalam upacara duka ya, pemakaman suaminya. Lalu saudara, baru saja dia itu membaca email yang pertama, wanita itu langsung jatuh pingsan. Kemudian putranya terkejut lihat ibunya jatuh. Kemudian putranya itu juga ikut membaca apa yang dibaca oleh ibunya. Dan ternyata saudara, sang putra juga setelah membaca, dia juga jatuh pingsan. Dan setelah dicek saudara, ternyata emailnya berbunyi demikian. Saya coba bacakan, saudara bisa mengikuti. Sayangku, aku tahu kamu pasti kaget, tetapi senang dapat kabar dariku. Ternyata di sini juga ada internet.
Katanya biar bisa memberi kabar buat orang-orang yang tercinta di rumah. Aku baru tiba dan baru check-in masuk ke kamarku. Mereka juga sudah mempersiapkan segalanya untuk kedatanganmu besok malam. Rasanya gak sabar menunggumu. Semoga perjalananmu ke sini juga lancar seperti saya kemarin. Di sini lagi panas-panasnya. Kalau anak-anak mau ikutan sekalian diajak saja. Love, sayangmu. Saudara, ini cerita humor. Tapi waktu saya baca, wah, itu bikin saya deg-degan juga, saudara. Kalau andai kata saudara yang baca seperti wanita itu jatuh pingsan gak, saudara? Atau Anda sebagai putranya ikut pingsan gak? Saudara-saudara, ini adalah satu fakta, bukan ya? Bahwa memang ketika kita itu menghadapi situasi yang namanya kematian, saudara ya, saudara, itu selalu menggentarkan hati kita. Meskipun mungkin saudara-saudara, kita semua sudah sering mendengar bahwa kematian itu kan satu pintu masuk ke dalam kekekalan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saat-saat kematian itu ada di depan kita, itu menggentarkan kita, menggelisahkan kita, membuat kita, waduh, bisa panik. Karena apa, saudara? Itulah manusia secara normal. Karena ketika kita menghadapi satu keadaan yang disebut sebagai kematian itu, saudara ya, belum tentu kita siap loh. Dan itu membawa kepanikan, kebingungan, kekagetan. Apalagi seperti email begini, saudara-saudara. Oh, begitu bikin kita terkaget-kaget. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun perasaan kita, sebenarnya ketika mendekati hari-hari kematian itu, boleh dikatakan sebagai manusia yang normal, bisa saja kita mengalami satu perasaan yang menggentarkan itu. Dan bukan hanya saudara yang akan merasakannya, saya pun juga bisa merasakan. Karena kita normal. Tetapi bukan hanya kita semua, saudara, yang bisa gentar, tapi ternyata perasaan yang sangat menggentarkan seperti ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia bergumul di Taman Getsemani sebelum hari-hari kematiannya. Maka ketika dia menghadapi satu kematian yang sudah dekat, ia bergumul dengan hebat, saudara. Di dalam sebuah kesedihan dan kegentaran. Dan Lukas itu menjelaskan, di dalam ayat ini tadi dikatakan, bahwa peluhnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus ada mengalami kegentaran yang sangat hebat karena beratnya tanggungan yang harus dihadapinya. Sehingga di dalam pergumulan yang berat itu, maka tadi kita baca, dia menyampaikan satu doa kepada Bapa di sorga. Dan dia berkata begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, tapi melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah saudara, satu doa yang punya makna sangat dalam. Dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan. Makna dari doa ini pertama, bahwa Yesus itu menaklukkan diri pada kehendak Bapa. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia akan menerima sebuah cawan. Dan cawan yang dia minumnya itu adalah cawan murka Allah. Nah saudara, cawan murka Allah ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus akan menderita sengsara. Dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan dikuburkan, dan dia akan turun ke dalam kerajaan maut. Bahkan dia akan menderita seluruh murka Allah di dalam tubuh dan jiwanya. Dan bukan menderita karena dosanya sendiri. Kita bisa bayangkan seperti apa cawan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini. Bahkan Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani itu, saudara, dia juga sudah tahu karena dia Allah yang maha tahu bahwa Yudas, muridnya sendiri, akan menjualnya.
Bahkan Petrus sendiri juga akan menyangkalnya. Dan ini bisa menambah satu duka yang mendalam di dalam jiwanya. Bahkan dia akan tahu bagaimana mahkamah agama juga menghakimi dia. Bahkan Pontius Pilatus juga akan menyerahkannya. Dan dia juga tahu musuh-musuhnya akan menyiksanya, memukulnya, melukainya, meludahinya, bahkan menyakiti dia. Dan dia juga paham bagaimana prajurit-prajurit itu juga terlibat dalam penyalibannya. Saudara, ini adalah cawan yang akan dihadapi oleh Tuhan. Bahkan secara fisik kalau kita lihat, dia akan dipukul dan dicambuk dan disesah. Bahkan paku akan menancap baik di kaki dan juga di tangannya. Dan dia akan mengalami penderitaan fisik yang sangat hebat ini. Bahkan bukan hanya itu saudara, dia pun juga akan mengalami luka batin. Penolakan, pengkhianatan, hujatan, hinaan, pencobaan dari iblis itu akan dialaminya. Bahkan saudara, dia juga mengalami kepahitan jiwa yang terdalam akibat menanggung murka Allah. Di dalam hidupnya bahkan dia mengalami kematian yang paling mengerikan dan hina. Ini akan ditanggungnya. Bahkan saudara-saudara, Tuhan Yesus pun akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan yang paling mengerikan, paling puncak penderitaannya itu adalah ketika sang Bapa memalingkan wajah darinya. Saudara, ini satu penderitaan yang sangat dalam. Tuhan Yesus itu akan menghadapi semua sendirian. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang bersama dia. Ketika dia ke Golgota, ketika dia ke atas salib, semua dia hadapi sendirian. Tidak ada yang membantu dia, tidak ada yang berdiri di sisi bersama dia. Dia sendirian. Betapa hebatnya penderitaan dari Kristus ini. Dan pergumulan yang berat seperti ini yang dialami oleh Tuhan pada waktu dia sedang bergumul, saudara. Karena dia tahu di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, ketika dia berdoa, hal-hal ini akan dialami oleh dia. Ketika teman kita sakit, saudara kita sakit, keluarga kita sakit, kita berharap dia tidak sendirian. Kalau bisa kita ada di sisinya, bersama dia, mendoakan dia, menguatkan dia, menghibur dia. Tapi Tuhan Yesus waktu itu tidak ada yang bersama dia. Kita bisa bayangkan seperti apa kesulitan yang dialami oleh juru selamat kita ini. Tetapi saudara, di dalam pergumulan yang berat dan hebat itu, apa yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani adalah berdoa. Dan dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambil cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, apa yang kita lihat di dalam doa yang sangat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu adalah sebuah penaklukan diri secara totalitas. Dia memang tahu akan mengalami siksaan ini, tetapi dia menyerahkan dirinya, menaklukkan hidupnya di bawah kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Bahkan dia mati, saudara, bagi kepentingannya sendiri, dan dia hanya hidup bagi kepentingan Allah Bapa. Bahkan dia di dalam hidupnya hanya berkata, ya, saya taat, saya tunduk, saya nurut, apapun itu. Bahkan saudara-saudara, dia menyangkal dirinya. Orang yang menyangkal diri itu berarti diriku, harga diriku, perasaanku, kepentinganku itu sudah tidak penting. Yang paling penting bagiku adalah kehendak dia. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia menunjukkan kesetiaannya, dia taat sampai mati di kayu salib. Dan dia tidak bergeser seinci pun untuk menyimpang dari kehendak Bapa. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia menaklukkan dirinya di dalam kehendak Sang Bapa. Ini sebuah penyerahan total, penyerahan diri di dalam kesulitan yang amat hebat. Itu adalah menanggung murka Allah, dan itu cawan yang dialami oleh Kristus.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Kristus adalah penderitaan yang hebat. Tetapi Kristus telah membuktikan bahwa penderitaan yang hebat itu, dia bisa taat, setia, tidak bergeser, bahkan sampai dia mati, dikubur, bahkan sampai dia bangkit. Firman Tuhan mencatat, Yesus taat sampai mati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penderitaan itu adalah sebuah ujian yang seringkali dipakai Allah untuk menguji kesetiaan, ketangguhan, dan kasih kita kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk menyaksikan satu video ini. Saudara, di sini ada 5 orang yang dikasih salib oleh Tuhan, dan 5-5-nya mereka memikul. Dan salah seorang dari antara mereka yang berwarna baju kuning itu, saudara, dia tidak tahan godaan. Dia ingin memotong salibnya dengan gergaji, karena dia berasa salib ini begitu berat. Biar saya lebih cepat sampai bisa mendahului teman-temanku, saya lebih baik potong salibku ini daripada pikul berat. Di dalam perjalanan, saudara, dia terus tergoda untuk memotong salibnya. Tetapi sampai di puncak bukit, saudara, dia kebingungan menyeberangi jurang. Karena salib yang dia pikul itu ukurannya sudah tak cukup buat nyebrang. Sementara teman-temannya yang lain itu bisa nyebrang dengan sukacita. Dia kebingungan. Karena dia berpikir salib itu terlalu berat, lebih baik saya potong. Saudara, sebagai orang yang mengikut Tuhan, terkadang hal ini terjadi pada kita. Waktu kita mengikuti Tuhan di dalam hidup ini, terkadang kita berpikir Tuhan terlalu kejam. Kenapa Tuhan izinkan salib berat untuk saya pikul? Mungkin ada yang mengeluh dan bertanya kepada Tuhan, sampai kapan ujian yang pahit ini selesai? Bahkan mungkin ada yang bertanya, mengapa aku alami sakit ini? Mengapa aku menderita seperti ini? Mengapa ekonomi keluargaku seperti ini? Mengapa orang-orang yang aku kasihi, orang tuaku, saudaraku, anakku mengalami sakit yang seperti ini yang tidak aku harapkan? Bahkan mengapa suamiku selingkuh? Mengapa aku mengalami kondisi yang sangat sulit? Kenapa aku dilukai, dikhianati, dikecewakan, diperlakukan tidak adil? Kenapa aku tidak dihargai, ditolak, dan diremehkan? Bahkan yang melakukannya itu adalah atasanku, guruku, rekanku, bahkan pasanganku, bahkan anakku sendiri pelakunya. Saudara, pernahkah mengalami seperti ini? Tuhan Yesus, sebelum kita alami, dia telah lebih dulu mengalaminya. Tetapi Yesus berkata, janganlah kehendakku, tapi biar kehendak dari Bapa yang terjadi. Nah, saudara, pernahkah punya pengalaman seperti ini? Kalau saudara pernah mengalaminya, apa reaksi Anda? Apakah Anda, saudara, putus asa? Atau mencari jalan keluar sendiri? Tidak mau taat? Kalau bisa, aku juga mau ambil gergaji, saya mau potong salibku itu, biar beban hidupku ringan, saya bisa berjalan lebih cepat mendahului teman-temanku. Adakah yang berpikir demikian, saudara? Saudara, sebenarnya hidup ini terkadang harus pikul salib. Tuhan yang taruh salib itu. Karena dari salib itu kita akan mengerti betapa besarnya kasih dan karya Tuhan dalam hidup kita. Dan ujian seringkali dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita, menampakkan kesejatiannya. Sama seperti emas ketika dibakar dengan api, akan makin menampakkan kemurnian, kesejatian emas itu. Demikianlah sesungguhnya ujian diberi Tuhan untuk melihat iman kita, ketaatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh masih mengasihi Dia? Apakah kita masih mengutamakan kehendak Dia dan menaklukkan diri kita kepada Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada mahkota tanpa salib.
Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada mawar tanpa duri. Dan tidak ada kemenangan tanpa masalah dan penderitaan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan tangisan. Oleh sebab itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari bertahan. Mari bertahan dan bertahan. Bertahan di dalam iman kita meskipun itu menderita. Bertahan di dalam keluarga kita. Bertahan dalam panggilan Allah untuk kita setia melayani Tuhan. Bertahan untuk terus melayani Tuhan. Dan bertahan sama seperti Kristus. Dia menaklukkan dirinya di bawah kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Maka biarlah kita berdoa seperti Yesus yang berdoa. Janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Amin, saudara? Amin. Ini poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, saudara. Ketika Yesus berdoa demikian, makna kedua yang kita bisa pelajari, Yesus intens, non-stop, dia berelasi dengan Bapa. Saudara, Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada kita saat krisis terjadi, ujian terjadi, penderitaan kita alami, Yesus memberikan kita solusi adalah berdoa. Jadi doa itu adalah satu relasi, satu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam teks yang tadi kita baca, perikop itu sangat indah. Saya ajak saudara melihat keindahan perikop ini, di mana struktur daripada perikop ini adalah struktur kiastik. Kiastik itu adalah seperti kue sandwich. Saudara kalau lihat kue sandwich itu, dagingnya, isinya itu ada di tengah-tengah. Jadi atas dan bawah rotinya di dalamnya baru isi, ada daging, ada keju, macam-macam, saudara. Demikian juga perikop ini. Kalau saudara perhatikan di bagian pembukaan awal, di mana Yesus itu pergi, murid-muridnya ikut, dan Yesus berkata, ayo kalian berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Lalu kemudian di akhir perikop, ketika Yesus pulang, dia lihat mereka tertidur, dan Yesus berkata, kenapa kamu tidur? Ayo bangun, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi awal dan akhir sama-sama mirip konteksnya. Murid-murid disuruh berdoa, bagian akhir mereka gagal berdoa. Tapi di tengah-tengah saudara, kita melihat yang paling penting apa? Yesus berlutut dan berdoa. Ayat 41 dan 42. Dan Yesus mau mengatakan lewat perikop ini betapa pentingnya orang Kristen harus berdoa. Tidak ada tawar-menawar di dalam hal ini. Karena doa itu adalah semestinya satu relasi dengan Tuhan. Satu relasi yang non-stop, yang semestinya terus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena doa itu adalah menjadi sumber kekuatan untuk kita menghadapi pencobaan-pencobaan berat yang bisa saja terjadi, yang kita tidak tahu kapan datangnya. Dan kita tahu hidup ini dikelilingi oleh pencobaan. Ketika saudara keluar dari gereja ini, bahkan di dalam gedung ibadah ini saja, pencobaan itu selalu ada. Apalagi di luar sana saudara, setiap saat, setiap momen kita diintip oleh pencobaan. Bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana merusak keluarga kita, bagaimana menghancurkan pekerjaan kita, bagaimana menghancurkan relasi kita dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan sesama jemaat Tuhan. Iblis, cobaan dan godaan itu mencoba menghancurkan relasi manusia. Bahkan dia ingin menghancurkan iman kita. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya, kalau bisa, jangan sampai mereka taat pada kehendak Bapa. Biarlah mereka mendengarkan suara iblis, sama seperti Adam dan Hawa ketika digoda, akhirnya mereka jatuh, lebih percaya suara iblis. Nah saudaraku, makanya Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab pencobaan itu adalah satu kekuatan yang melampaui kekuatan diri kita. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri telah mengalaminya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua tercerai-berai. Mereka melarikan diri, mereka panik, mereka takut. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyangkal Yesus. Itu dilakukan oleh Petrus.
Kenapa saudara? Kegagalan mereka dimulai dari Taman Getsemani. Mereka bukan berdoa, tapi tertidur. Betapa pentingnya berdoa. Saudara, konon ya, ada seekor monyet sedang duduk santai di pucuk pohon kelapa. Dia tidak sadar lagi diintip oleh 3 angin besar. Angin topan, angin tornado, angin bahorok. Ketiganya bertaruh, siapa yang paling cepat merobohkan si monyet dari pohon kelapa itu, supaya dia jatuh. Si angin topan berkata, 40 detik si monyet pasti tumbang. Angin tornado bilang 30 detik. Kata angin bahorok 15 detik. Lalu angin topan mulai meniup si monyet dengan sekencang-kencangnya, saudara. Si monyet itu langsung memegang batang pohon kelapa. Lewat 40 detik, monyet tidak tumbang. Si angin topan menyerah, kalah. Sekarang giliran si tornado. Dia meniup lebih kencang lagi, sampai si monyet itu sikap dia memegang pohon kelapa lebih kuat. 30 detik lewat, monyet gak tumbang. Akhirnya si tornado menyerah, kalah. Sekarang gilirannya terakhir, angin bahorok. Wah, dia meniup amat sangat kencang, sampai si monyet kaget, saudara. Dan dia segera memperkuat pegangannya. 15 detik lewat, dia tidak tumbang. Akhirnya bahorok pun menyerah. 3 angin besar ini akhirnya mengakui memang monyet adalah jagoan, sangat tangguh. Tapi kemudian saudara, tidak lama kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Dia bilang, aku juga mau menjatuhkan si monyet. Ketiga angin besar menertawakan dia, kami aja yang hebat, gak bisa apalagi kamu yang kayak begitu, kamu masih kecil. Tapi kemudian angin sepoi-sepoi itu maju dan dia mulai meniup si monyet. Dia meniup di ubun-ubun, saudara. Wah, si monyet mulai seger dia. Seger. Dia bilang, ini ayam, adem ini, riap-riap. Mata si monyet mulai kedap-kedip, saudara. Tidak lama, gak sampai semenit, si monyet ketiduran. Pegangan dia lepas, jatuh kubrak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang di dalam ujian yang besar, ketika kita diuji ya, pencobaan yang berat, kita barangkali berpegang erat dan kuat, percaya pada Tuhan. Tetapi ketika ada kenikmatan, kemewahan, kelimpahan, kesenangan di dalam dunia, seperti nggak ada tantangan tapi hidup begitu nyaman. Justru itu seringkali yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Benar nggak Bapak Ibu? Waktu Daud jatuh di dalam dosa, dia lagi menderita atau lagi duduk santai? Lagi ngopi. Lihat kok ada orang mandi. Kan begitu kan? Ini bukan dalam kondisi perang. Dia lagi dalam kondisi santai, senang, nyaman. Seorang raja. Saudara, itu yang membuat kita seringkali jatuh, saudara. Makanya firman Tuhan hari ini sebenarnya mengingatkan kita, apa yang perlu kita lakukan? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Maka saudara, apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pencobaan? Tuhan bilang ada 2 senjata yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Itu seperti pengawal yang setiap waktu selalu berjaga-jaga. Dia siap sedia untuk menghadapi musuh yang akan menjatuhkannya. Selalu ready. Jadi orang yang berjaga-jaga secara rohani apa artinya, saudara? Itu berarti selalu mengingat firman Tuhan. Sekali lagi ingat kalimat ini. Orang yang berjaga-jaga, dia mengingat firman Tuhan. Dan dia melakukan firman Tuhan untuk mengalahkan cobaan dan godaan. Tuhan Yesus waktu dicobai oleh iblis, dia lawan iblis bukan dengan kekuatannya. Dia pakai apa?
firman. Maka saudara, firman ini senjata kita menghadapi cobaan dan godaan. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, berdoalah senantiasa. Jangan berhenti berdoa. Saudara, berdoa senantiasa itu berarti membangun komunikasi kita yang non-stop dengan Tuhan. Jadi terus menerus kita berdoa. Ini bukan hanya bicara doa makan. Saya terkadang tanya jemaat, kamu berdoa enggak? Berdoa sih, tapi doa apa? Paling doa makan, doa tidur, itu pun kalau ingat. Tapi doa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar itu, saudara. Itu memang doa, tapi ada doa yang lain lagi, saudara, banyak. Untuk kita mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan, kita perlu connect, perlu terhubung terus-menerus dengan Tuhan. Karena lewat doa Tuhan beri kita kekuatan mengalahkan musuh-musuh rohani kita. Musuh ini gak kelihatan, tapi ada di sekitar kita. Dan dia terus berupaya mengganggu. Kenapa? Seringkali suami istri bisa bertengkar, bahkan sampai berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan gak selesai. Saudara, itu cobaan loh. Kalau tidak berubah, maka iblis akan masuk dan merusak keluarga itu. Itu cobaan. Nah, bagaimana menghadapinya? Kita perlu berdoa, saudara, untuk kita mendapat kekuatan, ketenangan, dan memperoleh kemenangan. Karena Yesus yang telah dicobai terlalu besar dan berat, dia pun telah mengalahkan cobaan dan godaan itu. Dia adalah pemenang. Kalau kita bersandar dia akan memberi kita kekuatan. Saudara, Tuhan Yesus beri kita peringatan. Siapa yang tidak berdoa, itu berarti orang itu dekat dengan kejatuhan. Amin, saudara. Amin ya. Kalau engkau tidak berdoa, ingatlah engkau dekat dengan kejatuhan. Tapi orang yang berdoa, dia mendekat sama Tuhan. Jadi kalau orang tidak berdoa dekat kejatuhan, kalau dia tidak berdoa berarti dia jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia berdoa, dia dekat kepada Tuhan, Tuhan akan beri dia kekuatan melawan pencobaan sehingga dia tidak jatuh. Saudara, doa itu gak boleh kita remehkan dan abaikan. Itu adalah tanda kerohanian kita cukup sehat dan cukup baik. Kenapa engkau terus jatuh dalam dosa? Saya mau tanya, berapa banyak engkau berdoa untuk pergumulanmu melawan dosa itu? Berapa banyak engkau sediakan waktu bergumul di hadapan Tuhan dan engkau berkata seperti doa Tuhan Yesus, janganlah kehendakku yang terjadi tapi kehendakmu. Saudara, tak cukup hanya engkau doa satu kali. Melawan cobaan, godaan, kejatuhan kita enggak cukup satu kali engkau berdoa. Engkau butuh pergumulan sampai kapan? Seumur hidup. Seumur hidup, saudara. Makanya Tuhan ingatkan kita ini rapuh, kita butuh Tuhan menolong kita. Maka hari ini, saudara, kita tahu Tuhan Yesus ketika hadapi kesulitan berat, dia berdoa di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, dan doanya itu biar kehendak Bapa yang terjadi. Dan dia keluar sebagai pemenang. Sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita diingatkan berapa banyak engkau berikan waktu berdoa. Apakah kehidupan doamu cukup sehat hari ini? Atau engkau telah suam-suam kuku? Engkau sudah tak punya waktu lagi berdoa karena engkau urusan sibuk pekerjaan ini dan itu dengan berbagai macam alasan. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, hari ini saudara, jangan lewatkan satu hari pun tanpa engkau berdoa di hadapan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa engkau berdoa, entah di pagi hari, siang hari, malam hari. Sediain waktu, bangun hubungan yang non-stop dengan Tuhan. Karena dengan demikian engkau akan menjadi orang Kristen yang sehat. Engkau akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Engkau akan mempunyai kekuatan rohani di dalam hidup ini menghadapi tantangan dan cobaan yang ada. Maka hari ini saudara, mari mulai lagi. Mari mulai lagi. Kemarin kita gagal. Sebulan yang lalu kita gagal. Hari ini dan esok dan seterusnya, mari mulai lagi. Mulai berdoa. Mulai baca firman Tuhan. Setiap hari sediain waktu berdoa. Setiap minggu jangan bolong-bolong ibadah, saudara. Bahkan setiap Rabu ambil komitmen, saya mau ikut doa SF. Karena dengan demikian saudara, jikalau disiplin rohani ini yang kau lakukan, itu akan menolong engkau, menolong saudara menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan menghadapi segala cobaan. Sehingga di dalam hidupmu engkau sanggup berkata, jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi.
Kiranya ini menjadi doa kita di dalam menghadapi Jumat Agung dan Paskah. Hari Kamis kita akan puasa. Hari Jumat memperingati kematian Kristus. Hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Kristus, hari kemenangan. 1 minggu ini saudara, saya menganjurkan saudara ambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. 1 minggu ini saya mohon saudara sediain waktu saudara lebih berdiam diri lagi di hadapan Tuhan. Ikuti teladan Kristus. Engkau pasti akan melihat kelimpahan kekayaan rohani yang Tuhan akan berikan bagi engkau. Dan engkau akan mengalami anugerah Tuhan untuk engkau mengalami hidup berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa.